Assalamualaikum dan juga salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan juga salam kebajikan. Oke, untuk pertandingan kali ini yaitu adalah Timnas Indonesia versus Filipina di kelompok umur usia U23 ya. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Filipina yang pertandingan pada malam hari ini di GBK Gelora Bung Karno ya. Di lanjutan dari Piala AFF ataupun ASEAN Cup ya dari kelompok umur U23. Nah ya, nanti kita juga 2 hari berselang kita juga akan menonton bareng juga bersama timnas untuk timnas Malaysia yang kita akan melawan timnas Malaysia. Ini adalah juga penentuan untuk saat melawan timnas Malaysia. Oke, kali ini dengan pertandingan cukup baik dan di sini sangat cukup senang ya, karena di sini cukup menghibur pertandingannya, karena memang di kedua kesebelasan maupun timnas Indonesia maupun Filipina ini saling jual beli serangan ya. Memang juga mereka dipancing juga tidak mau untuk keluar sama sekali, memang mengandalkan mereka menggunakan taktik 4-3-3, juga Indonesia juga menggunakan taktik 4-3-3 sama pada awalnya, tapi itu juga berubah, tapi mereka saling memancing, tapi di sini juga saling jual beli serangan ya. Dan banyak sekali di sini memang juga banyak sekali peluang-peluang yang ada, tapi di sini untuk timnas Indonesia belum bisa memaksimalkan, dan timnas Indonesia untuk kali ini menang atas 1-0 itu melalui lemparan ke dalam dari Robby Darwish ya, lalu kemudian mengenai kepala ataupun sundulan dari salah satu pemain dari Filipina ya, dari Filipina, lalu mengenai mistar gawang lalu mental ke dalam gawang. Nah, itu bisa dikatakan juga gol bunuh diri yang dilakukan oleh Filipina, dan ini juga mungkin saya juga memang tidak hanya bisa dibilang memang kita beruntung pada hari ini, dan dari segi permainan sendiri cukup apik karena memang di sini timnas Indonesia sangat baik permainannya, karena dengan agregat dengan 36-64, nah, 36-64 untuk ball position ya, untuk ball position ini ataupun ya ini ya, untuk penguasaan bola itu 34-64 ya, 36-64. Nah, itu ya untuk bola position dari timnas Indonesia yang dimenangkan oleh timnas Indonesia paling banyak menguasai bola, dan timnas Indonesia ini memberikan permainan yang cukup sistematis dan mengandalkan kecepatan passing ya, penguasaan bola, kecepatan passing ya, memang dengan kesabaran ya, dalam 90 menit lebih 5 menit ataupun 95 menit. Nah, di sini memang banyak sekali, di sini juga ada Rehan Hanan, ini juga dimanapun tepat Rehan Hanan ada di situ, ini juga sebagai match of the match ya, menurut saya dari Rehan Hanan ini sangat bagus, dimanapun ada juga Rehan Hanan, dan juga banyak juga clean sheet yang dilakukan juga dari pemain-pemain belakang kita ini yang menjadi catatan ya. Kemungkinan besar juga untuk timnas Malaysia tidak seketat dari Filipina ini ya, kemudian juga akan bermain untuk terbuka, ini dari prediksi saya juga, karena memang juga untuk Malaysia juga untuk masih mencari kemenangan, karena memang ketiga-tiganya ini masih punya kesempatan untuk melaju ke semifinal. Nah, Indonesia, Malaysia maupun juga Filipina. Nah, seperti itu, dan Filipina di sini untuk timnas Indonesia sebenarnya ini hanya mencari imbang saja sudah cukup ya. Untuk mencari imbang saja kita sudah cukup. Di saat kita melawan Malaysia nanti kita bisa berimbang saja, ini sudah cukup mengantarkan kita ke semifinal. Nah, itu meraih imbang kita sudah cukup. Nah, karena kita sudah memperoleh 2 kemenangan dengan 6 poin. Nah, di bawah kalau kita hanya nanti saat Malaysia imbang, itu pun paling tidak imbang itu kita sudah mendapatkan 1 poin lagi, bahwa kita 7 poin, maka itu 7 poin ini tidak akan terkejar, karena memang Filipina sudah mengalami kekalahan kedua juga untuk
Malaysia juga sudah mengalami kekalahan. Jadi kita membutuhkan skor imbang saja. Skor imbang saja sudah cukup. Ataupun kalau kita memang katakanlah kita kalah, kemungkinan kita harap juga untuk Filipina ini saat melawan Brunei Darussalam sendiri, untuk melawan Brunei ini jangan sampai dengan skor 8-0, setidaknya untuk Filipina ini menangnya tidak terlalu telak ya, 4-0 ataupun 2-0 itu sudah cukup, atau 5-0 sudah cukup. Jangan sampai ke 8-0 ataupun selebihnya, karena kita nanti kalau kita memang kalah, kita bisa unggul dari selisih gol. Itu hitung-hitungan dari turnamen AFF ataupun ASEAN Cup U23 ini. Dan untuk penampilan dari timnas Indonesia cukup baik, cukup mengesankan ya, untuk progresnya cukup oke. Tapi memang kembali lagi di sini persoalan yang dihadapi oleh timnas Indonesia ini masih yang harus perlu diperbaiki dari pasukan dari Gerard van der Berg sendiri. Ini adalah yaitu adalah finishing touch-nya ya, yaitu penyelesaian akhir. Banyak sekali yang mengambil keputusan, telat dalam mengambil keputusan saat menendang, telat mengambil keputusan, dan memang banyak juga peluang yang ada tidak on target. Ini yang harus dimaksimalkan, dan juga untuk segi kreativitasnya atau variasi serangannya ini perlu ditingkatkan kembali. Nah itu ya, memang dari segi untuk fisik ini juga masih kurang, menurut saya masih kurang, karena di menit yang ke 75 sampai ke 80 ini pemain sudah mulai kelelahan, sudah mulai ngos-ngosan. Ini perlu ditingkatkan kembali, karena memang kita juga tidak pernah juga dalam melakukan TC ini, kita tidak pernah ada uji coba untuk timnas Indonesia. Kita persiapan kita juga kemarin cuma 2 minggu saja. Jadi seperti itu, dan ini berprogres cukup baik. Maupun pengganti tadi untuk Victor Detan yang jadi pengganti juga cukup baik. Tapi di sini ada salah satu pemain yang mungkin yang agak sedikit banyak melakukan kesalahan ya. Di sini catatan ini juga juga pernah bermain di timnas senior, yaitu adalah pemain dari timnas, ada yang dari timnas senior ya, Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka ini saya lihat di sini masih banyak melakukan kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang tidak begitu baik yang bisa merugikan tim juga. Di sini kelihatan juga kurang tenang, dan memang banyaklah kehilangan bola, dan ini yang harus diperbaiki oleh Hoki Caraka ya. Untuk Hoki Caraka dari selain itu juga di sini untuk Jen Raven sendiri, memang awal-awal kita juga memang permainan juga oke, tapi setelah dilanggar ini kelihatan Jen Raven ini agak kelelahan untuk Jen Raven, dan itu sebabnya ya untuk Gerard van der Berg menistirahatkan Jen Raven dan dimasukkan di babak kedua. Kemungkinan itu juga Jen Raven ada juga agak kelelahan, karena memang tadi dalam pertandingan tadi juga kurang fitnya itu juga kelihatan sekali untuk Jen Raven sendiri ya. Itu mungkin faktor kelelahan dan agak gangguan sedikit, kemungkinan besar, karena memang pelanggaran kemarin juga cukup keras. Dan untuk pertandingan kali ini permainan timnas Indonesia cukup bersih, karena tanpa ada satupun kartu yang diperoleh oleh timnas Indonesia. Dan sedangkan Filipina pada hari ini itu memperoleh 4 kartu kuning ya, yang diperoleh dari pertandingan kali ini. Jadi untuk dari segi fair play-nya ini Indonesia lebih baik, dan memang sementara ini bermain cantik secara sistematis, dan juga tanpa harus melakukan pelanggaran yang cukup serius. Ini yang memang perlu dipertahankan. Ini cukup baik di kelas usia muda, tapi ini permainan juga tidak banyak melakukan pelanggaran dan sering bergerak ya, untuk 1 sentuhan 2 sentuhan. Di sini tadi juga tidak seperti kemarin, ini adalah terlalu banyak, juga masih terlalu lama memegang bola. Nah ini tidak 1-2 pegangan langsung diumpan, ini tidak. Nah memang dari segi kecepatan untuk passing ini masih kurang, menurut saya masih kurang, dan masih perlu ditingkatkan agar bermain taka-tiki ataupun bermain sebagai total football, ataupun dengan intensitas, dengan penguasaan bola. Nah seperti itu kita masih
ada kekurangan, itu masih kurang cepat untuk segi dari umpan-umpannya, segi dari passing-passingnya masih kurang cepat sedikit. Ini perlu ditingkatkan ya, seperti itu ya. Walaupun memang sudah cukup baik, tapi memang perlu ditingkatkan kembali. Ini juga masih bisa ditingkatkan karena memang usia mereka juga masih di bawah dari usia U23, jadi masih prospek, dan ini menunjukkan prospek yang cukup baik untuk timnas Indonesia U23 ini, karena memang di kelompok usia U23 ini adalah jenjang terakhir untuk promosi ke timnas senior. Jadi semoga sukses terus untuk timnas Indonesia, dan salam sepak bola, salam olahraga. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini, selalu dukung channel ini agar selalu mendapatkan informasi terupdate tentang timnas Indonesia dan tentang sepak bola Indonesia. Salam sepak bola, cheers.